Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan saya kira ini banyak sekali ya berita di awal pekan ini yang kita bisa perbincangkan. Dan seperti biasa, Anda kami temani bersama saya, Arsbun Arif. Dan saya Gibran senang sekali menjumpai Anda kembali. Dan ini begitu banyak peristiwa yang terjadi Nah, selama ayo. akhir pekan lalu sampai dengan sekarang ya Ya, Mas Yersi. dimuntahkan Mbak Agi, karena saya tahu setiap Sabtu, Sabtu sama Ahad itu Mbak Agi pasti sebenarnya butuh pelampiasan untuk tapi karena program kita off, jadi Hmm. waktunya sekarang untuk ditumpahkan semua apa saja Mbak stok yang kita akan perbincangkan untuk awal pekan ini. Iya, ini banyak ya Mas Hersu. Jadi sepertinya misalnya kalau yang terakhir ini Mas Hersu, soal pusat data nasional itu yang diretas ya, Hmm. masih belum kembali begitu. Nah, ini mungkin kita tidak akan perbincangan terlalu panjang, tapi memang ini sesuatu yang sangat-sangat memalukan gitu. Ya, Saya ya. ikuti perbincangan di teman-teman cyber begitu Mas Hersu, mereka mengatakan bahwa ini bumerang betul gitu ya, karena memang sebelumnya ini kan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi kan dari sejak 2014, bahkan dia kalau Mas Herusu masih ingat dia selalu mengatakan untuk e-commerce terus kemudian perpajakan satu pintu semuanya serba II begitulah, untuk pemasaran terus kemudian apa untuk pendidikan gitu, kesehatan apa semuanya serba digital begitu. Nah, ini data center di Indonesia katanya itu ada sekitar 2.700-an, itu semuanya akan disatukan. Nah, sementara masih dibangun pusat data centernya begitu. Yang pertama ini ada di Delta Mas Bekasi kalau tidak salah. Yang berikutnya nanti akan ada di Batam, ada di Labuan Bajo, ada di mana lagi begitu, ada 4 kalau tidak salah itu. Dan sementara ini dititipkan di Telkom. Nah, data itu yang kemudian diretas apa dengan sekarang sudah ketahuan ya Mas Hersu bahwa itu ransomware begitulah ya, peretasannya sistemnya seperti itu. Dulu sepertinya BSI juga pernah diretas itu Mas Hersu Hmm, selama hmm, beberapa hari kan, hmm. dan itu menjadi salah satu yang diprotes oleh Muhammadiyah bahwa mereka menginginkan sistem yang lebih baik tapi ternyata itu diretas. Dan banyak sekali data itu kalau sudah diretas seperti itu kan kemudian beredar di dark web atau di pasar gelap begitu yang kemudian menjadi tidak aman. Nah, ini memang ada yang mengatakan lagi Mas Hersu, pakar apa cyber begitu dari Asosiasi Pengamanan Cyber juga begitu, mereka mengatakan bahwa seharusnya itu maksimal bahkan untuk down system seperti itu ya, atau disebutnya downtime seperti saat ini itu maksimal harusnya hanya 1,6 jam. Itu pun Hmm, per tahun. Jadi artinya kalau seandainya down itu misalnya hanya 5 menit, 15 menit begitu hmm. atau 1 jam. Kalau ditotalkan gitu yang wajar maksimal adalah 1,6 jam. Sementara sekarang sudah memasuki hari kelima. Hmm. Dan ini tidak hanya mempengaruhi sistem imigrasi saja, tapi juga haji kita sudah mulai pulang dalam keadaan lelah, mereka harus mengantri dan panjang dan sebagainya. Juga sistem penerbangan Garuda yang banyak tertunda apa dan sebagainya. Jadi ini memang apa ya? Ini ada yang mengatakan ini seperti bumerang bagi Jokowi begitu. Dan ada yang apa menyimpulkan bahwa ini tentunya bukan dengan perencanaan yang baik sebagaimana proyek-proyek lainnya, yaitu tidak dilakukan mitigasi sebelumnya Ya. secara total begitu secara baik dan tidak dengan perencanaan yang baik, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu sangat-sangat buruk begitu. Ya, dan orang kemudian membayangkan akan seperti apa itu modelnya IKN yang selalu katanya itu bahwa di sebagai smart city begitu ya. Betul, Ya, betul, betul. ya. Iya, iya. Dan Ya ini pusat data salah satunya akan dibangun di IKN itu Mas Hersu, ya, ya, selain di ya. Labuan Bekasi, Batam dan sebagainya. Ya, dan ini pemerasan ya, Mbak. Kan ransomware ini katanya minta tebusan kalau menurut Kepala BSSN itu Sandi dan Cyber Negara, Kepala Badan Sandi dan Cyber Negara minta tebusan 131 miliar ya. Kalau angkanya disebut seperti itu ya. Jadi memang Betul. ya, tapi memang akan terjadi semacam itu bahwa dunia digital itu pasti akan ada semacam upaya peretasan semacam itu, ada hacker-hacker yang kemudian bergentayangan dan mencoba kehandalan sistem dari sebuah negara begitu ya. Dan kalau kemudian negara lemah itu akan jadi sasaran pemerasan. Itu kan baru Hmm. diperas kan, itu kemungkinan datanya Hmm. masih disimpan. Kalau kemudian itu datanya diobral di pasar gelap, di dark web, kan jadi parah sekali. Kita membayangkan bahwa kalau pusat pelayanan data negara aja bisa seperti itu kan, ya negaranya itu sebenarnya otomatis sudah bisa dikuasai oleh pihak lain kan.
Ya. Betul betul sekali Mas Herssu. Dan ini, di, pusat data nasional yang sementara ini dititipkan di Telkom tersebut, itu melayani ternyata hampir semua kementerian, lembaga, data di Hmm. kabupaten, dan semua instansi terkait. Wah, ini ngeri sekali kalau kita melihat begitu ya, data yang terkip. Dan kemudian yang kalau di media sosial Mas Herssu, itu yang ramai adalah, ya gimana mau, apa namanya, mau aman sementara yang ditempatkan itu berdasarkan intensi politik begitu ya. Jadi seperti disorot juga Menteri Kominfo ini Budi Aris Setiadi yang lahir tahun 69 begitu kan. Bahkan ada beberapa yang mengatakan ya Kominfo itu seharusnya berisi generasi yang sangat-sangat melek digital begitu kan. Mm-mm. Sementara yang ada di sana itu para baby boomer begitu. Nah, baby boomer kan sebetulnya kalau Kominfo Budi Ari ini kan dia masuknya X lah generasinya Ya, karena generasi lahir X ya. 9 begitu ya. Tapi X awal Mas Hersu. Tetap saja itu yang termasuk yang apa ya? Gaptek gitulah, gagap teknologi dan saya jadi ingat kita pernah kontenkan 2 tahun yang lalu itu apa pernyataan-pernyataan dari anak-anak SMK begitu ya, mungkin jurusan komputer begitu ya, yang kemudian mereka magang di Kominfo dan mereka Mm-mm. menyaksikan dan mereka upload begitu kan ketika itu mereka mengatakan bahwa jadi kita itu sebenarnya magang tapi kitalah yang bekerja karena mereka melihat yang di dalam itu terutama yang sudah tua-tua yang sudah gaptek itu mereka nggak paham bahkan menanyakan kepada anak-anak magang ini sebenarnya apa sistem ini bagaimana dan sebagainya itu lucu sih Mas Ya. Hersu Lucu jadi tapi kasusnya menyedihkan. Lucu menyedihkan dan mengkhawatirkan gitu ya. iya iya. Bagi. Oke. Mari kita pindah ke topik yang lemah itu wis apa ya itu udah angel tuh kalau orang Jawa bilangnya. Kita pindah ke topik berikutnya saya kira apa nih Mbak Agi yang paling ramai? PKS ya, pasti ya Mbak Agi ya. PKS nih PKS Oke. ramai nih Mas Hersu Ya, oke. ya. Oke, silakan Mbak Agi, Mbak. Karena ini saya ingin malah mendengarnya dari sisi para netizennya nih Mbak Agi. Karena saya selama 2 hari ini bersama dengan Bung Rocky udah ngubek-ngubek itu dari sisi politiknya. Coba kita ingin dari sisi netizennya nih Mbak Agi. Iya ya, kalau dari sisi netizen itu mereka melihat Mas Hersu bahwa strategi PKS atau apalah namanya ya, setelah sepekan sebelumnya itu kan memang terungkap oleh media begitu bahwa ada gula-gula lah begitu dari tim 02 atau tepatnya dari Gerindra itu yang mendatangi PKS kemudian menginginkan mereka supaya ikut dengan Kim begitu kan. Nah, ini mereka melihat bahwa ini sudah kena nih begitu kan. Dan kemudian ini sebenarnya target PKS ini bukan untuk menang, jadi hanya untuk memecah suara. Mungkin Mas Hersu juga dalam bahasannya mengungkap itu ya. Jadi nggak penting menang nggak menang begitu. Yang penting adalah memecah suara Anies begitu. Dan mereka apa mengatakan bahwa PKS ini masuk ke angin lah begitu ya. Dan tapi tetap saja Mas Hersu, kalau yang warga yang mengaku dari Jakarta begitu ya, mereka mengatakan bahwa walaupun dia tadinya itu PKS begitu, tapi mereka memilih PKS lagi itu terutama adalah karena faktor Anies. Jadi kalau kita melihat begitu banyaknya yang mengaku demikian, saya rasa memang jumlah kenaikan suara PKS kemarin selama 20 tahun lah yang lalu ya, PKS ini kan kalah oleh partai lain di DPRD-nya begitu. Dan sekarang dia menguasai kursi DPRD, artinya ini karena faktor Anies. Kebanyakan mengatakan demikian gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa walaupun saya dulu saya memilih PK waktu masih zaman Partai Keadilan kemudian berubah menjadi PKS, saya tetap menjadi pendukung PKS. Tapi kalau sekarang caranya seperti ini, begitu saya tidak akan mendukung PKS lagi, tidak akan memilih PKS lagi. Banyak suara seperti itu. Dan juga yang di luar Jakarta itu rupanya mereka memantau perkembangan yang ada di Jakarta. Saya khawatirnya kalau melihat situasinya seperti ini, mereka mengatakan saya dari ini, saya dari daerah ini begitu. Kalau situasi seperti ini, saya rasanya tidak akan mendukung PKS lagi gitu. Jadi mereka melihat fenomena yang ada di Jakarta begitu sebagai memang sebagai suara PKS keseluruhan lah begitu, sebagai intensi PKS begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa walaupun PKS mengusung suaranya sendiri begitu, yang artinya kan masih independen sebetulnya harusnya dilihat. Tapi ternyata pendukung ini menganggap itu sudah intensi untuk memecah suara Anies begitu, sama aja sebetulnya mereka sudah mendukung Pragib katanya. Pragib ini kan Prabowo Gibran maksudnya. Sama aja mereka tuh sebenarnya sudah mendukung Pragib, tapi di caranya memecah itu tidak frontal gitu ya, tapi dengan mengusung kadernya sendiri. Nah, ini Oh, saya maksudnya walaupun tidak mengambil opsi yang ditawarkan oleh 02 untuk mendampingi Ridwan Kamil gitu maksudnya dan kemudian maju sendiri. Ini tetap saja dianggap itu bagian dari upaya untuk
memecah suara Anies gitu ya, Mbak Agi ya? Iya, betul. Karena, dalam hal ini tentunya suara dari Anies dan kemudian juga suara PKS begitu Mhm ya, suara mhm perubahan lah bisa dikatakan demikian, itu akan pecah Mas Hestu. Dan saya lihat memang kalau di media sosial sudah mulai pecah. Jadi mhm sudah mulai, kalau saya sih melihat ini, PKS ini memang, untuk apa dia menang di, DKI, tapi kalau dia tidak bisa mengusung, apa, kadernya sendiri dan kemudian, mhm jawaban-jawaban dari mereka yang pro Anies tapi juga orang PKS begitu ya, konstituen dari PKS, mereka mengatakan ya tidak bisa dipandang seperti itu begitu karena memang kebanyakan begitu yang kemudian terutama pemilih baru dari PKS tersebut memandang ada kemarin kan banyak yang penting bukan partainya Jokowi, yang penting mhm bukan 02 dan sebagainya begitu. Itu adalah karena faktor Anies begitu dan mereka melihat mereka ini banyak juga yang plural gitulah Mas Hersu. Jadi ya kalau ya ya Anies ya ini dianggap tidak terlalu kanan begitu kan. Jadi ya ya mereka ya. begitu, tapi mereka memilih Anies karena memilih, PKS karena faktor itu, begitu. Ya, dan itu menjelaskan mengapa kemudian partai-partai koalisi perubahan semua suaranya naik ya, terutama di Jakarta ya Mbak Agi ya. Betul, betul betul. Kalau kita melihat sih seperti itu, Mas Hersu. Jadi seperti misalnya nih, ada yang mengatakan begini, apakah ini skenario skenario untuk menjegal Anies? Yang perlu diingat untuk PKS bahwa PKS menang di Jakarta karena Pak Anies. Ya memang kita tahu akhirnya PKS bisa mengalahkan suara PDIP di Jakarta ya. Mhm. Dan ada juga yang ini rupanya kalau saya melihat latar belakangnya akunnya ini adalah pendukung PKS atau mungkin dia adalah juga memang kader PKS ya. Dia mengatakan seperti ini, akun Uus RSD nih. Saat menjadi presiden PKS, MSI maksudnya Muhammad Sohibul Iman ini sosok yang sulit sulit ditaklukkan Jokowi dan sempat difitnah oleh FH mungkin ini Fahri Hamzah maksudnya kalau PKS di bawah kepemimpinannya dekat dengan istana faktanya PKS tangguh sampai sekarang di bawah nakodanya pula sahabat Anies Baswedan ini berhasil menghilangkan benalu di tubuh PKS begitu tapi ini banyak sekali penalaran seperti itu atau narasi seperti itu yang disanggah Mas Hersu dan mereka yang menyanggah itu adalah memang yang kemarin memilih PKS dan juga memilih Anies begitu mereka mencurigai ya bahwa penggantian dana kampanye Pilpres dengan calonkan kader sendiri di DKI atau iming-iming jabatan menteri, keduanya racun dinasti peng-peng oligarki, makin merusak sendi demokrasi. Let's see apakah bersanding dengan tukang pisang dan ikuti kemauan calon penguasa baru yang melakukan kejahatan pemilu. Jadi banyak sekali yang skeptis begitulah ya. Ada juga yang mengatakan seperti ini. Pemenang pilek maksudnya pemilihan legislatif ya, nggak serta-merta punya nilai jual untuk pilkada Pak Ustadz. Saran saya, pilih kader yang mumpuni atau gabung dengan koalisi Pak Anies. Bahkan ada lagi yang mengatakan memang Sohibul Iman ini namanya tidak dikenal begitu Mas Hersu ya. Mhm. Mereka mengatakan masih mending Mardani Alisera atau Ahmad Saiku begitu. Tapi bukan sosok Sohibul Iman ini sulit untuk dijual. Jadi mereka menganggap ya ini sebenarnya PKS ini tujuannya bukan untuk menang lah begitu. Jadi hanya Mhm. untuk memenuhi suara saja. Gitu. Ya karena saya kira kayak begini ya, kalau kader-kader PKS, apalagi kader inti gitu, pasti akan samina wa atona ya dengan putusan partai apapun ya, ketika mendukung Sohibul Iman, ya mereka pasti akan tetap memilih Sohibul Iman. Sementara tadi yang pemilih-pemilih yang ada juga yang kader, tapi mungkin bukan kader-kader inti, terus juga para apa ya simpatisan gitu, ya mereka akan tetap memilih Anies. Tapi kan dengan cara seperti itu saja kan suara Anies juga udah pecah begitu ya. Belum lagi mesin politik Mbak, kan mesin politiknya PKS selama ini dikenal paling paling tangguh gitu dengan tanpa dukungan dari PKS ini ya Anies juga mesti kerja keras kan gitu ya Mbak Gi. Betul, 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 betul. Jadi ada lagi yang mengatakan seperti ini Mas Hersu, ini agak ngeledek ya. Strategi membendung Anies yang begitu ditakuti oleh oligarki secara nggak langsung berhasil dan sukses. Jadi dengan ini artinya PKS sukses nih mengikuti kemauan oligarki. Gue warga Jakarta nggak kenal siapa itu Sohibul Hikayat begitu. Dia plesetkan pada maksudnya Sohibul Imam gitu. Nah ada yang mengatakan gini, mulai ada PK, maksudnya Partai Keadilan sampai berubah nama menjadi PKS, saya tetap nggak berubah. Soal pilihan untuk DKI Pak Anies yang terbaik. Kalau PKS mau ikutan jegal Pak Anies, nggak akan pilih PKS lagi. Jadi ini rupanya pemilih PKS yang ini rata-rata mereka yang menanggapi ini. Kalau saya lihat ini memang netizen Twitter atau X yang aktif Mas Hersu. Jadi bukan akun bodong ya. Mereka ini memang aktif dan kemudian juga sering
sering bercuit dan kemudian juga memiliki follower dan juga mereka sendiri juga memfollow. Jadi ini bukan akun-akun bodong. Terus kemudian juga sudah mulai beredar ini ya Mas Ersu, poster Sohibul Kaisang, disingkatnya SK begitu, dan relawan SK namanya sahabat sahabat SK. Nah, di sini adalah Sohibul dan Kaisang begitu yang dipasangkan. Ini sudah rame-rame Oh, betul ini. tapi ini kan ya ledek-ledekan dari para netizen ya. Kalau Betul. itu terjadi, menurut saya memang dari sisi kursi akan cukup ya. PKS kan nggak bisa Ya. ngusung 18 kursi ya. 18 kursi. Kalau ditambah dengan PSI yang 8 kursi ya cukup. Tetapi Betul. kalau dia berpasangan dengan Kaisang, hari itu saya kira mungkin waktunya PKS sudah bunuh diri itu. Karena itu Betul, dampaknya betul. tidak hanya di Jakarta, tapi itu akan merembet kepada daerah-daerah lain seperti Anda sebutkan tadi ya, berdampak. Itu yang perlu dikalkulasi oleh PKS ketika di mana kader-kadernya seperti yang di Depok, Bekasi yang cukup kuat itu pasti juga akan berdampak serius itu kalau sampai kemudian mereka berpasangan dengan Kaisang, dan rasanya menurut saya nggak mungkin lah ini ya. Iya, dan ada juga kemungkinan begitu ya, yang melihat ini siapa yang akan berkoalisi dengan PKS, dan PKS sendiri kan Hmm, mengatakan bahwa yang akan menjadi wakilnya ini akan melihat dulu siapakah yang akan menjadi kawan koalisinya begitu. Tapi kalau melihat sekarang Mas Hersu, ini siapa kemungkinannya? PKB jelas tidak, PDIP sepertinya juga tidak begitu ya. Bahkan belakangan ini ketua DPW dari PKB yang di Jakarta begitu, dia mengatakan di telepon begitu oleh ketua DPD PDIP dan mengatakan bahwa PDIP ini akan mengusung Anies begitu kan. Sebelumnya ada 9 nama yang diajukan ke DPP kan, 10 tapi atau 9 sekarang ya? 10 atau 9? ya 10 atau 9? 9, saya lupa ya tepatnya, Ya, ya, antara oke. 9 10 lah. Ya, Tapi ya. dari nama-nama semuanya termasuk kan kader-kader dari PDIP sendiri itu sebetulnya. Tapi dia mengatakan seperti itu dan ini yang salah satunya yang membuat terkejut begitu kan. Tapi saya rasa ya sudah mulai mengerucut lah sekarang ini Mas Hersu ya. Ya, ya. Artinya peluang Anies untuk maju itu masih terbuka kalau kemudian PKB berkoalisi dengan PDIP gitu ya. Betul, Tetapi iya. tetap saja suara Anies itu akan banyak gembos juga karena PKS yang tadi mengusung calon lain. Jadi bagaimanapun itu pecah gitu. Ya nggak berlebihan sih kalau kemudian itu dianggap sebagai nggak apa-apa PKS mau gabung dengan koalisi 02 akan lebih Mhm. bagus, tapi kalau kemudian dia maju dengan koalisi dengan poros sendiri juga lebih bagus juga karena itu akan memecah suara kan begitu. Iya iya, betul. Dan kalau dari PDIP sendiri ini yang cukup rame, itu adalah pernyataan dari Ciko Hakim ya, Hmm. jubir dari PDIP yang dia mengatakan bahwa bagaimana dengan Ahok nanti kalau seandainya, Anies yang maju begitu. Dia mengatakan bahwa, siapapun kader dari PDIP itu pasti akan seperti kader PKS itu yang Samina Watona begitu ya, apapun yang diperintahkan oleh Ibu Megawati itu pasti akan dilakukan. Jadi dalam hal ini, Ahok pun pasti akan mendukung begitu, pasti akan mengkampanyekan Anies juga begitu. Ini yang menarik ya Mas Hersu, Walaupun bahwa kita membayangkan absurd ya. itu sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya begitu kan, bahwa ini akan terjadi betul-betul berbalik gitu kan, situasi berbalik dibandingkan pada Yes. tahun 2017 dulu begitu. Ya, ini menarik. Jadi kita tunggu, tapi sentimen di kalangan netizen luar biasa ya Mbak Agi ya terhadap respon ini. Ya. Walaupun ya kita lihat apakah kemudian akhirnya PKS itu sebenarnya itu hanya call tinggi saja gitu supaya dia tetap dapat wakil gubernur, atau sebenarnya memang dia sudah masuk angin seperti Mbak Agi tadi katakan. Ini menarik, kita Ya. tunggu Mbak Agi. Ya, ya. Maaf tadi saya salah. Yang mengatakan itu bukan ketua dari DPW PKB, tapi dari DPD Nasdem. Oh, Nasdem, yang Wibi siapa namanya? Wibi oh, Andrino yang Vivi itu. Andrino ya, ya. Wibi Andrino ini kan juga namanya juga disebut begitu ya oleh DPP Nasdem bahwa kemungkinan ada Ahmad Saroni, Wibi Andrino ini dan juga nama Anies begitu. Tapi belakangan ini kan dari Sahroni sendiri mengatakan bahwa dia tidak mau, dia lebih mending tetap menjadi anggota DPR begitu. Hmm. Dia mengatakan tidak mau dicalonkan menjadi cawagupnya Anies gitu dan kemudian tapi sebelumnya yang menarik dia mengatakan kalau
kalau seandainya RK itu maju ke Jakarta itu mudah untuk dikalahkan gitu. Tapi kalau Anies yang maju sudah pasti menang. Dia pernah mengatakan itu. Dan kemudian kalau Wibi sendiri ini kan anggota DPRD DKI Jakarta ya, dan dia sekaligus sebagai ketua DPD Nasdem. Dia pun juga mengatakan Mas Hersu bahwa lebih baik menjadi anggota DPRD, tetap menjadi anggota DPRD daripada menjadi cawagup begitu. Dan ini menarik karena sepertinya berarti yang menjadi cawagup dari Anies itu bukan dari Nasdem, kemungkinannya adalah dari PKB ataukah dari PDIP begitu. Ya, 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 ya. Oke, tapi kalau ke PKB dengan PDIP nggak mungkin PKB yang akan menjadi wakilnya karena kan PKB yang lebih duluan menyebut nama Anies. PDIP nggak mungkin menyerahkan posisi itu sebagai ke PKB. wakil. Ya, jadi peluangnya PDIP kalau kemudian PKS betul-betul meninggalkan Anies gitu. Oke, mari kita pindah ke topik berikutnya Mbak Agi. Soal apa nih tadi yang kita mau bicarakan? Soal IKN ya. Soal IKN lagi. IKN dan sekaligus makan siang juga. Soalnya itu saya kira jadi satu topik kan itu sebenarnya satu rangkaian berkaitan dengan APBN semua kan itu Mbak Agi. Iya, betul ya Mas Hersu. Jadi IKN ini kita tahu sekarang sudah tanggal berapa hari ini ya? Ini kan sudah pekan terakhir bulan Juni begitu kan? Dan kita tahu janji dari pemerintah bahwa pada bulan Juni ini ada 3 menteri setidaknya itu yang sudah akan pindah ke IKN, yaitu Menteri Basuki Hadi Mulyono sendiri, Menteri PUPR, dan kemudian Menteri Kesehatan, dan yang terakhir adalah Menteri Perhubungan begitu. Jadi 3 menteri ini yang diharapkan akan pindah terlebih dahulu pada bulan Juni, baru kemudian bulan Juli. Menteri Kesehatan juga di situ gitu ya, Mbak? Iya, juga pindah ke IKN seharusnya Mas Hersu. Untuk menjaga kesehatan para menteri-menteri itu kalau kemudian stres di IKN gitu. Betul, karena itu kan yang paling utama kan Mas Hersu. Bahkan ada rumah sakit itu yang sudah, rumah sakit apa? Hermina kalau tidak salah, yang sudah harus membuka berapa puluh kamar begitu yang disiagakan. Karena kita tahu kalau kita ingat pada saat dulu yang membawa kendi Nusantara itu Mas Hersu, kan ada yang pingsan juga kan, kepala daerah di situ begitu karena saking panasnya mungkin dehidrasi atau apa sehingga pingsan. Jadi ini memang harus diantisipasi. Nah, yang paling penting memang Menteri Perhubungan. Nah, itu sudah pasti. Ini katanya ini kan soal berkaitan dengan soal transportasi di sana begitu. Katanya bandara itu pada tanggal 1 Agustus sudah bisa menerima penerbangan atau dilandasi oleh apa namanya? Pesawat kecil lah begitu yang hanya berukuran berapa begitu kan. Memang ini kan masih darurat, bahkan terminal untuk bandara pun juga belum dibangun begitu Mas Hersu. Jadi mereka penerbangan perintis inilah ya. Nah, iya kalau kita pernah ikut penerbangan perintis saya juga bisa membayangkan dulu saya naik itu dan kemudian jumlah ininya terbatas gitu ya. Dan yang menarik juga beritanya Mas Hersu bahwa ini bandara sudah mulai ke proses pengaspalan. Oke, tapi kan sudah bulan Agustus harusnya dipakai dan Menteri Basuki juga mengatakan ini akan segera menawarkan pengelolaan dari jalan tol begitu Mas Hersu. Ini memang kalau kita melihat ini ya, jadi akan dilelang lah jalan tol IKN ke Bandara Sepinggan di Balikpapan itu kan menghubungkan antara Bandara Sepinggan dengan IKN seperti itu akan segera dilelang. Jadi itu nantinya bukan milik pemerintah lagi. Kalau dilihat dari sini ini memang butuh dana betul Mas Hersu. Jadi memang sudah cukup lah dana untuk membangun IKN. Ya, dan tapi kan saya kira pengelola jalan tol juga akan mikir trafficnya seperti apa begitu karena di situ kan juga ada jalan tol yang sebenarnya kan jalan tol Banjarmasin Balikpapan ke Samarinda kan begitu ya. Jadi kan berkaitan dengan itu banyak sekali jalan-jalan di Sumatera dan sebagainya yang kemudian mau dilelang ya juga susah karena trafficnya kan pasti para pengusaha mesti ngitung itu dan kita ingatkan lagi jalan tol itu bukan infrastruktur ya itu bisnis gitu ya gitu yang Iya, betul sekali. Jadi ini kan berkaitan dengan internal rate of return. Ini jadi pengembalian modal begitulah, tingkat pengembalian modal. Nah, kalau tingkat pengembalian modalnya itu makin tinggi, artinya proyek itu baik begitu kan. Tapi kalau makin rendah itu kan artinya proyek itu makin tidak valuable tidak banyak yang memakai atau menggunakan begitu kan. Nah, ini Menteri Basuki juga mengatakan itu Mas Hersu bahwa investasi asing di IKN itu nihil, itu dia menyebut karena investor itu meminta untung yang tinggi. Dia menyebut setidaknya itu 12% begitu. Nah, kalau kita melihat tingkat investasi yang yang bagus begitu rate-nya untuk IRR ini adalah sekitar 15% sampai 18% begitu. Ini sudah turun ke 12% begitu. Nah, sekarang investor belum
masuk. Artinya ini mungkin sekitar di bawah 12% Ya, ya. begitu. Saya nggak sabar nih lihat para menterinya, menteri segera pindah. Ayo, 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 segera pindah Pak ke IKN. Saya pengen nggak sabar untuk menunggu para menteri ini segera pindah ke sana dan Pak Jokowi menyusul gitu ya. Pak Jokowi bulan Juli kan dia rencananya ya. Iya betul. Jadi selama disiapkan oleh para menteri yang sudah pindah ke sana selama 1 bulan itu, Pak Jokowi bulan Juli begitu 1 bulan sebelum bulan Agustus. Dan kabarnya sekarang penginapan-penginapan di Kecamatan Sepaku dan juga di Kabupaten Penajam Pasir Utara begitu ya atau PPU itu sudah habis Mas Ersu. Sudah habis. Untuk Tapi ini peringatan 17 Agustus ya, bukan untuk nah, ini tertentu kan ya. bisa dipelesetkan bahwa ini ekonomi bergerak di sana. Ekonomi itu Hmm, sangat sangat kondusif, sangat baik, itu yes, bisa oke. terlihat dari Ya, pariwisatanya, hotelnya yang sudah ya. habis begitu. Ini kan bulan Juni udah mau habis loh, udah akhir periode kan, bulan depan di Juli. Nah, jadi kapan mereka para menteri ini pindah Pak? Ayo Pak, segera Pak, kita tunggu janjinya untuk segera pindah ke IKN ya. Setidaknya akan mengurangi mengurangi kepadatan lalu lintas Jakarta berkurang sedikit lah kalau ada para menteri-menteri yang sudah pindah ke sana gitu ya Mbak Aki ya. Iya Oke. betul. Saya kira Mhm. kita kaitkan juga dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani ya Mbak Agi yang katanya sudah disepakati bahwa anggaran untuk makan siang bergizi disebutnya begitu ya, makanan bergizi itu dipatok 71 triliun dan itu katanya sudah dikomunikasikan dengan Pak Prabowo. Ini jadi jauh banget dong dari rencana semula yang 450 triliun, kemudian katanya tahap pertamanya itu 100 triliun sekian begitu ya tadi 120 triliun seingat saya kemarin rencananya itu. Sekarang ini Mhm. dipatok cuma 70 triliun ya. Artinya ini Bu Sri Mulyani, nah saya lagi mikir sama Bu Sri Mulyani, kenapa Ibu Sri Mulyani sekarang ini jadi tegas banget itu, pangkas sana, pangkas sini, patok sana, patok sini. Waktu zamannya Pak Jokowi kok dia nurut aja, diminta untuk bangun IKN, dia turutin yang lain-lain, dia turutin dan di akhir masa jabatan kok tiba-tiba sangat keras ini kan berarti yang susah Pak Prabowo dong kalau kemudian dipatok seperti itu. Ada 5 kementerian yang kemarin anggarannya dipotong itu lebih dari 50%, termasuk Bahlil yang ngamuk-ngamuk kan gitu. Kemudian ada Menteri Agus Gumiwang yang juga menyalahkan Ibu Sri Mulyani berkaitan dengan dumping yang pemerintah tidak segera bertindak juga. Sekarang Pak Mhm. Prabowo yang dipotong gitu kok jadi lebih berani lebih tegas pada Pak Prabowo sementara sama Pak Jokowi nurut-nurut aja Bu Sri Mulyani ini. Iya, saya rasa ini ekonomi kita memang berat sekali di tahun depan ya Mas Ersu, belum Ya, lagi pembayaran utang jatuh tempo yang di atas 800 triliun begitu kan. lebih Ya dong ini Mbak dengan kurs sekarang pasti itu dengan kurs yang di atas ditagih, betul. 16.500 ya itu saya kira bisa di atas 1.000 triliun gitu. Iya. Iya, bisa jadi Mas Hersu. Dan kemudian kan memang ditargetkan pada tahun 2025 itu baru kurs yang sekarang gila-gilaan ya, sekitar 16.400, 16.500 dan itu masih trennya itu naik terus begitu, baru nanti akan turun ke sekitar 15.600-an lah begitu ya tahun depan gitu. Itu pun kalau tercapai. Nah, jadi memang ini kalau seandainya dipatok 71 triliun dari rencana semula untuk tahun pertama yang menyatakan tuh Budiman Sujatmiko ya, dia mengatakan untuk tahun pertama sekitar 100 sampai 120 triliun. Ketika Hmm. dia mengatakan itu kan masih kursnya sekitar 15 ribuan Mas Hersul. Hmm. Dengan artinya dari 82,9 juta ibu hamil, anak sekolah bayi apa dan sebagainya itu nanti akan tercover sekian jumlah jiwanya begitu kan. Nah, sekarang setelah dipangkas menjadi 71 triliun dengan kurs yang seperti ini, Iya, sementara untuk makan siang kita itu daging kita masih import, susunya susu. kita Hmm. import, bahan-bahan yang lain berasnya aja kita import begitu kan. Bawang putih juga impor dari Singapura. Bawang putih juga impor, sayuran juga masih banyak yang import begitu kan. Jadi ya akan cuman berapa yang tercover begitu dari Yes, rencana 82,9 tersebut. Ini boncos lah, boncos betul ya, apalagi ya. kalau masih nekat mau meneruskan IKN. Yes, oke. Ini jadi memang situasinya sangat sangat berat ya buat Pak Jokowi, buat Pak Jokowi, buat Pak Prabowo. Kan di Ya. awal pemerintah itu diberi beban yang sangat berat. Yang saya kira ini nggak adil sebenarnya buat Pak Prabowo ya, Mbak Agi ya. Ya, Dan itu sangat memang berat ya. pertanyaannya kemarin kita diskusikan dengan Bung Rocky juga.
apakah Pak Prabowo masih menilai bahwa Pak Jokowi ini sebagai presiden terbaik ya kalau dengan situasi semacam ini kan gitu. Iya iya, dan itu Ya. sebetulnya sudah dibicarakan jauh-jauh hari ya, dengan dia Mm. mengambil terus menjual SBN terus-menerus, sebulan bahkan bisa 2 kali menjual SBN dan, sorry to say itu atas persetujuan dan Ibu Sri Mulyani dan sebagai Menteri Keuangan saya rasa dia juga juga adalah penasihat keuangannya dari Pak Prabowo. Dengan kita mengambil utang apa terus-menerus, itu kan artinya dia yakin bahwa, pemerintah akan dapat membayar utang tersebut. Pak Jokowi Tapi maksudnya, penasihatnya Pak Jokowi bukan Pak Prabowo. oh iya maaf, penasihat dari Pak Jokowi begitu kan. Artinya Pak Jokowi di pemerintahannya akan mampu membayar itu, tapi Ya. kemudian ternyata pemerintahan yang berikutnya yang harus membayar. Yang ini kan selalu kita Iya. bilang bahwa, bayi di Indonesia saja sekarang setiap kali kelahiran itu Ya. sudah di atas 30 juta begitu Iya, utangnya mereka iya. bayar. Mhm. Itu artinya sebenarnya ini kan kalau dalam bahasa Jawa yang diploko tuh sekarang sama Ibu Sri Mulyani itu Pak Prabowo begitu ya. Ini kan nggak fair lah cara permainan semacam ini. Kemarin dia diem aja setelah dia kemudian tidak jadi, dia udah pasti tidak akan jadi menterinya Pak Prabowo, dia tiba-tiba bisa bersikap tegas semacam itu. Itu yang saya kira saya lihat pada Ibu Sri Mulyani yang selama ini dianggap bahwa sebagai Menteri Keuangan terbaik. Menurut saya ya gelar itu mesti dicabut lah ya Mbak. Betul, betul betul. Ini saya rasa malah bisa sebagian pengamat juga mengatakan ini menjerumuskan Indonesia begitu Mas Herssu. Apalagi kemudian dengan perhitungan IKN yang tentunya sesuatu yang di apa namanya investor itu kan sama aja dengan utang begitu Mas Herssu. Yang ternyata ya mereka investor sendiri menilai bahwa itu tidak Ya, apa ya tidak akan menguntungkan bagi mereka begitu. yes. Oke Mbak Agi, saya kira kita sudah bicarakan semuanya ya. Kalau yang lain-lain tambah ini jadi panjang banget. Kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Saya Herssu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.